Pandangan eskatologi amilenialisme. A artinya tidak ada. Amilenialisme berarti tidak ada kerajaan milenium. Hal ini mengajarkan bahwa tidak akan ada pemerintahan Kristus di bumi yang berlangsung selama 1000 tahun secara harafiah di masa depan. Kristus kini memerintah selama 1000 tahun di sebelah kanan Allah di surga dan di bumi di dalam hati orang-orang percaya. Karena kaum amilenialis tidak menyangkal adanya milenium, tetapi percaya bahwa hal itu sedang terjadi saat ini. Beberapa orang lebih memilih istilah milenialisme yang terrealisasi. Bagian utama dari amilenialisme dari pandangan milenial lainnya adalah Wahyu 20 ayat 1-10. Penganut aliran amilenial memahami ayat ini secara kiasan mengacu pada zaman ini, masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, bukan masa depan 1000 tahun secara harafiah di mana Kristus memerintah di bumi. Ketika menggambarkan setan diikat di jurang maut selama 1000 tahun sehingga ia tidak dapat mencobai bangsa-bangsa, ini berarti bahwa kuasa setan saat ini sedang berkurang, dalam artian ia tidak dapat menghentikan pemberitaan Injil secara efektif oleh bangsa-bangsa. Karena setan dikalahkan oleh Kristus di kayu salib, alam maut tidak akan menguasai gereja. Gereja akan berjaya dalam menyebarkan Injil. Pada zaman ini, karena seluruh otoritas telah diberikan kepada Kristus dan orang kuat, setan telah diikat. Penganut milenial percaya bahwa setan akan dilepaskan sebentar pada akhir zaman ini untuk menimbulkan kekacauan di dunia sebelum Kristus kembali untuk menghakiminya. Dalam pandangan ini, ketika Wahyu 20 ayat 4 menggambarkan orang-orang kudus yang telah mati, dibangkitkan dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun, hal ini mengacu pada orang-orang percaya yang telah meninggal dan saat ini sedang memerintah bersama Kristus di surga dan atau orang-orang percaya yang masih hidup yang telah lama memerintah bersama Kristus di surga dibangkitkan dari kematian rohani menuju kehidupan rohani dan memerintah bersama Kristus di surga. Oleh karena itu, kebangkitan pertama di ayat kelima mengacu pada masuk ke hadirat Kristus di surga. Ini bukan kebangkitan tubuh. Yang lain percaya bahwa Kristus memerintah di bumi melalui kehidupan orang-orang percaya dan gereja secara bersama-sama. Ada pula yang menggabungkan berbagai pandangan. Pandangan ini percaya pemerintah milenium di masa depan di bumi, Kristus kini memerintah di surga bersama orang-orang percaya dan di bumi di dalam hati orang-orang percaya. Hal ini cocok dengan perkataan Kristus. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang harus dilihat, dan mereka juga tidak akan berkata, "Lihat, ini dia," atau "di sana," sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Dalam Lukas 17 ayat 20-21. Bagi kaum amilenialis, kerajaan milenial bukanlah kerajaan masa depan yang sesungguhnya. Ini adalah kerajaan spiritual masa kini. 1000 tahun merujuk pada periode waktu yang panjang antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan kedua. Saat Kristus menyelamatkan orang-orang pilihannya di bumi. Ketika orang percaya terakhir diselamatkan, Kristus akan datang kembali untuk menghakimi bumi. Pada kedatangan Kristus akan terjadi kebangkitan orang mati, termasuk orang percaya dan tidak percaya. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15, Daniel 12 ayat 2. Orang-orang yang tidak percaya akan dikirim ke lautan api. Wahyu 20 ayat 11-15. Orang percaya akan diberi upah atas kesetiaannya kepada Kristus pada zaman ini. 2 Korintus 5 ayat 10. Dan kemudian keadaan kekal dengan langit dan bumi baru akan dimulai, di mana orang-orang kudus akan menyembah Kristus, memerintah bersamanya dan melayani Dia selamanya. Paham amilenial percaya bahwa Kristus dapat datang kembali kapan saja untuk mengantarkan kita ke tahap kekal. Sementara yang lain percaya bahwa peristiwa-peristiwa tertentu harus terjadi sebelum kedatangannya kembali, seperti Injil yang menyebar ke segala bangsa, terungkapnya antikristus, kemurtadan besar, masa kesengsaraan, dan keselamatan umat pilihan. Mereka yang percaya bahwa tidak diperlukan tanda-tanda biasanya percaya bahwa tanda-tanda itu sudah terjadi. Mungkin pada tahun 70 Masehi ketika Bait Allah dihancurkan. Bagi mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa tanda-tanda itu telah terpenuhi. Oleh karena itu, Kristus dapat datang kapan saja. Hal ini memungkinkan pandangan ini mempertahankan kesan bahwa kedatangan Kristus akan segera terjadi ketika kita mempertimbangkan kedatangan yang kedua kali. Karena kitab suci mengatakan bahwa Kristus akan datang seperti pencuri di malam hari
dan orang-orang percaya mula-mula dengan jelas percaya bahwa Kristus dapat datang dalam hidup mereka. Amilenialisme dipopulerkan pada tahun 400-an oleh Agustinus dan bukunya City of God. Oleh karena itu, Agustinus disebut sebagai Bapak Amilenialisme. Dengan pengaruhnya dan orang-orang lain, amilenialisme menjadi pandangan mayoritas sepanjang sejarah gereja dan masih dianut oleh banyak orang hingga saat ini. Ini adalah pandangan standar umat Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Reformasi.